Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah penjajahan dan kita hari ini sedang dijajah, ya sudah, terima saja gitu. Kalau nanti kelihatannya nggak enak, susah dan sebagainya, ya namanya dijajah. Ya kan? Selamat malam semuanya. Hari ini Donald Trump, Presiden Amerika, akhirnya resmi mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia dengan penuh riang gembira. Apa yang disampaikan oleh Trump di akun Twitternya atau di X-nya itu menunjukkan sebuah kemenangan yang sangat layak untuk dirayakan oleh Amerika. Oleh Trump itu sendiri sebagai Presiden Amerika yang sangat peduli terhadap masyarakat dan kepentingan Amerika. Karena dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh Trump sepanjang sejarah ini pertama kalinya katanya Amerika punya akses penuh kepada semua sumber daya Indonesia. Ini adalah pertama kalinya para petani dan nelayan-nelayan Amerika akan punya akses penuh untuk bisa menyasar market di Indonesia dan kita tidak perlu membayar fee apa-apa kepada Indonesia. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis oleh Trump itu begitu bombastis, begitu menunjukkan kemenangan yang sangat luar biasa sebagai negara yang sangat adidaya, dan kita Indonesia nggak tahu. Bagi Trump Indonesia itu ya terserah lah gitu ya, kalian bagus pokoknya gitu kan. Pokoknya terima aja gitu. Dan kalau saya baca secara kesimpulan dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh Trump terkait negosiasi dagang dengan Indonesia, terkait tarif yang coba dikenakan kepada Indonesia sebesar 19% kepada semua produk dan barang dari Indonesia yang masuk ke Amerika. Sebaliknya, barang-barang dari Amerika yang akan masuk ke Indonesia itu dipastikan 0% dan tidak ada tarif apa-apa. Ini secara kesimpulan bagi saya adalah sebuah penjajahan yang secara resmi diumumkan di tahun 2025 ini, dan kita semua hari ini itu kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Oh, kita dijajah nih gitu ya. Sementara para pejabat-pejabatnya nampaknya mulai mengerahkan para buzzer-buzzer dan komentatornya untuk berterima kasih kepada para pejabat dan pemerintah kita karena sudah berhasil menurunkan tarif dari yang awalnya 32% ini turun menjadi 19% saja. Ini sangat luar biasa. Mulai muncul tuh komentar-komentar yang seperti itu. Padahal kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh Trump, ini jelas adalah sebuah penjajahan dan kita sangat-sangat dirugikan. Ya karena dari sisi soal nantinya kita akan mendapatkan barang-barang dari Amerika yang tidak ada pajaknya, gitu ya, yang bebas gitu ya, nggak ada tarifnya, masuk terus ke Indonesia, dan kita juga bahkan diwajibkan dalam syarat tersebut, diwajibkan untuk membeli produk-produk dari Amerika senilai total 19,5 miliar dolar, ya sekitar 540 triliun rupiah. Ini untuk barang-barang energi dan pertanian, ini totalnya sangat luar biasa besar, 540 triliun. Lalu setelah itu kita juga diwajibkan, atau bukan diwajibkan, menurut Trump, ini nanti Indonesia akan beli setidaknya 50 Boeing, 50 biji langsung diborong. Boeing pesawat diborong. Ya, ini adalah sebuah kerugian dari negosiasi yang sangat buruk sekali, mungkin terburuk sepanjang sejarah negara di dunia gitu, di mana sebuah negara bernama Indonesia yang penduduknya sangat besar sekali hari ini itu bisa diatur, dikendalikan, dan semua keuntungan seperti harus dikirimkan ke Amerika. Karena terus terang saya terkejut ketika Donald Trump mengklaim bahwa per hari ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah hubungan antara Amerika dengan Indonesia, ini pertama kalinya petani, nelayan di Amerika akan punya akses kepada pasar Indonesia, dan Amerika sepenuhnya punya akses terhadap apapun yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah tembaga. Saya nggak ngerti ini kesepakatannya seperti apa, akses yang dimaksud, akses secara penuh oleh Donald Trump itu yang kayak gimana. Saya nggak paham, tapi dari bahasa akses penuh itu kan jadi kayak kita menyerahkan diri gitu. Kayak membiarkan negara ini, apapun yang kita punya, untuk ya
diserahkan kepada Trump. Trump mau ngapain? Ini ada nih. Ayo silakan. Ya kita ini bukan menteri gitu ya. Kita ini cuma orang biasa, orang desa, tapi rasanya untuk negosiasi yang sangat buruk dan tidak adil semacam ini. Sebodoh-bodohnya kami orang-orang biasa di pelosok desa ini rasanya sadar betul bahwa ini adalah sebuah negosiasi yang buruk dan hanya menguntungkan Amerika. Ini adalah negosiasi yang akan merugikan Indonesia dan seluruh masyarakat kita ke depan. Jadi kalau sekarang ada pejabat, ada elit mengklaim bahwa ini adalah sebuah keberhasilan, katanya, saya nggak tahu apa yang membuat mereka jadi sebodoh itu. Karena ini jelas adalah sebuah penjajahan gaya baru. Kita bukan dipaksa. Kita dipaksa untuk tidak bisa bersaing di pasar Amerika dengan dikenakan tarif sebesar 19% itu. Kita posisi tawarnya jadi kayak ya rendah gitu. Ya kalau nanti ada negara lain yang punya barang yang sama dan kemudian tarifnya misalkan 0% masuk ke Amerika, ya sudahlah, barang kita pasti nggak akan laku. Itu faktanya, sederhananya seperti itu. Sementara barang-barang Amerika masuk ke kita gratis. Ya mungkin iPhone akan lebih murah setelah ini gitu ya. Mungkin para pecinta iPhone ya bersyukur. Mungkin Tesla juga akan lebih murah setelah ini gitu ya. Semurah Wuling kita harapkan atau semurah BYD, kita nggak ngerti. Jadi ya meskipun misalkan produk-produk Amerika yang kita gunakan selama ini kemudian bisa menjadi lebih murah, sejatinya ya negara kita Indonesia jadi nggak dapat apa-apa gitu. Ya masyarakatnya aja dapat yang lebih murah, oke gitu. Tapi dampaknya kepada APBN, kepada pendapatan negara dan sebagainya, ya nggak ada. Karena nol katanya. Jadi saya nggak ngerti kenapa ini kemudian dirayakan oleh para pejabat kita, oleh para buzzer-buzzernya juga gitu. Padahal ini adalah kemenangan bagi Amerika. Ini adalah penjajahan gaya baru yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump dengan sangat luar biasa, sangat penuh perayaan gitu. Dan negosiasi yang sangat tidak adil, yang sangat mempermalukan negara kita ini. Kok bisa ya ada elit kita kemudian dengan bangganya mengklaim bahwa ini adalah keberhasilan. Keberhasilan yang macam apa gitu. Kita itu kayak ditipu dengan sadar gitu. Ya ini kan tipuan semua ini. Kita dirugikan betul. Kenapa kemudian itu jadi tidak dianggap sebagai sebuah kerugian, malah dianggap sebagai sebuah kebanggaan? Ya tapi ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Pada akhirnya ini sudah ditetapkan oleh pihak Amerika dan Indonesia ya semestinya masih bisalah untuk masih bisa untuk ya jangan terlalu taat-taat betul lah kepada Amerika dan kelicikan-kelicikan mereka gitu, karena menghadapi Donald Trump yang emang orangnya gila. Emang orangnya ya kayak gitu, nggak jelas aturannya seperti apa, pokoknya dia bikin aturan sendiri gitu ya. Seharusnya pemerintah kita itu tidak tunduk kepada aturan-aturan yang dia buat gitu. Harusnya kita ya bikin aturan sendiri lagi gitu kan. Kalau Trump bikin aturan, kita bikin juga aturan sendiri gitu. Dan ya sebagai rakyat, kita tidak hanya malu hari ini karena dengan penjajahan yang secara terbuka disampaikan oleh Donald Trump, kita juga jadi khawatir ke depan ini akan mau gimana negara kita. Ya karena ini dampaknya pasti akan kemana-mana gitu. Eksportir kita pasti akan terbebani, nanti barangnya tidak akan daya saingnya akan ya berkurang, atau kalau kemudian ada dari negara lain punya barang yang sama itu nanti market dari Amerika bisa pindah ke sana. Sementara barang-barang kita di Indonesia yang selama ini mungkin dari petani dan nelayan kita yang ya kita ambil dari petani dan nelayan sendiri, ke depan ini juga masih sangat mengkhawatirkan. Karena kalau barang-barang dari Amerika yang masuk dalam kontrak yang harus dibeli sama Indonesia senilai 19,5 miliar dolar atau sekitar 540 triliun itu nanti membanjiri pasar Indonesia,
saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya para petani dan nelayan kita. Itu jadi sama kayak dulu ketika saya tanam singkong sekitar 8 hektar untuk kemudian dijadikan tepung. Tapi ketika itu juga masuk impor tepung dari Thailand, dan itu kemudian membuat para petani jadi seperti gagal panen. Kita sebenarnya bisa panen, tapi nggak laku di pasaran karena barangnya sudah melimpah ruah. Situasinya akan seperti itu. Apalagi ini masuk dalam satu syarat yang diwajibkan sama Amerika untuk beli gitu. Saya khawatir nanti kita beli dari sana gitu ya. Terus kemudian harganya diturunkan supaya itu bisa diserap oleh pasar. Kalau ini terjadi, ya selesai. Kita-kita yang petani, nelayan, peternak ini nggak tahu kita harus ngapain gitu ya. Ya saya sebagai petani dan peternak benar-benar kebingungan dengan kebijakan yang penuh dengan unsur-unsur penjajahan ini, kemudian dianggap seperti bukan sebuah kesalahan, dianggap seperti bukan sebuah penjajahan. Padahal kita benar-benar dirugikan. Kalau bicara soal tarif yang turun dari 32% ke 19%, iya memang gitu. Tapi efek dari kebijakan ini, efek dari memberikan akses kepada Amerika untuk menjangkau seluruh masyarakat atau market yang ada di Indonesia, itu ujung-ujungnya nanti yang akan dirugikan adalah petani dan nelayan. Dan ya selama ini mereka juga nggak terlalu sejahtera gitu. Dengan adanya kebijakan ini, dengan penjajahan gaya baru ini, ya kita berharap semoga mereka masih bisa hidup untuk beberapa tahun ke depan gitu. Karena ya petani nelayan nggak bisa apa-apa, kita udah lemes tuh. Ya mungkin hari ini mereka nggak menyadari gitu ya, mungkin juga mereka nggak buka Twitternya Donald Trump gitu, para petani dan nelayan. Tapi saya membayangkan sebagai orang yang berada di tengah-tengah mereka, di tetangga-tetangga kanan kiri saya yang petani dan nelayan, saya membayangkan nanti dengan banjirnya produk-produk dari Amerika, itu akan membuat daya saing kita bahkan jadi lemah di hadapan masyarakat atau rakyat kita sendiri. Dan ya sudah, terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah berhasil menurunkan, kalau ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan gitu ya. Dan ke depan mungkin kita perlu untuk berhitung ya, tidak perlu lagi berdemo atau mengeluh gitu, karena ya sudah terima saja karena kita sudah resmi dijajah. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Itulah fakta hari ini, dan kita harus menyadari bahwa ini adalah bagian dari penjajahan gaya baru. Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah penjajahan dan kita hari ini sedang dijajah, ya sudah terima saja gitu. Kalau nanti kelihatannya nggak enak, susah dan sebagainya, ya namanya dijajah. Masa mau enak? Ya sudah. Udah terlanjur juga, sudah disepakati sama para elit dan pejabat kita gitu ya. Jadi penjajahan ini adalah penjajahan yang diterima antar elit kita, antara Presiden Donald Trump, dan diterima oleh para pejabat dan menteri-menteri kita. Sementara masyarakat yang nggak tahu apa-apa ini, itu hanya ikut-ikut saja dan ke depan akan terkena dampaknya. Bagi saya pribadi, saya mungkin tidak sehebat para negosiator dan para menteri yang memberikan pengaruh kepada Indonesia. Tapi semestinya kan kita belajar dari Cina. Oke lah, kita ini bukan Cina, kita ini bukan negara besar seperti mereka. Kita ini tidak bisa mandiri, katakanlah seperti itu. Tapi setidaknya kan kita jadi harus punya perbandingan gitu. Kalaupun kita adalah negara yang tidak sehebat Cina, pertanyaannya selanjutnya adalah, tapi kan masih punya harga diri ya. Seharusnya gitu. Ya, kalau kayak sekarang ini kayak jangankan harga diri gitu, harga barang pun kayaknya habis ini hancur-hancuran. Karena semuanya diberikan kepada Trump hanya demi 1-2 kalimat pujian bahwa Indonesia great, Indonesia bagus dan sebagainya, pemimpinnya bagus, hebat dan seterusnya. Hanya sebatas kalimat-kalimat yang omong kosong belaka. Jadi penjajahan ini adalah sebuah penjajahan gaya baru yang seharusnya tidak kita terima, tapi faktanya hari ini kita menerimanya dengan penuh rasa bangga. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.